kan tadi bilang secara sadar tahu kalau apa yang Ibu Tati lakukan itu salah. Biasanya kan apa yang kita lakukan salah dalam hati kecil kita ini salah, pasti akan ada masalah ke depannya. Saya mau tanya, selama Ibu Tati melakukan itu, ada bertemu masalah-masalah selanjutnya enggak? Iya, sebenarnya saya tuh nggak tenang, nggak mau sama sekali ngelakuin pekerjaan ini, banyak banget masalah. Boleh tahu, boleh diceritakan masalahnya apa aja? Aku pernah tuh ketahuan tuh jalan sama suami orang. Ya aku tuh bertengkar hebat sama istri dia. Aku tuh sampai dimaki-maki. Aku tahu aku salah ya. Tapi aku harus gimana? Mas, mana uang yang mau kasih ke aku? Uang lagi? Kemarin kan udah. Kurang lah, Mas. Kurang? Ya udah, kamu mau minta berapa sekarang? 20 juta deh. 20 juta? Iya. Banyak banget. Untuk apa uang sebanyak itu? Iya, Mas, aku tuh pengen beli tas baru. Tas baru ya? Kalau kamu minta sulit bagian untuk nolak. Tadi kebetulan saya habis beli uang di bank. Mau pegang dulu ya? Kasih ya, Mas. Mas! Kamu ngapain di sini, Mas? Hah? Siapa dia? Mama? Dia siapa? Tunggu. Ini siapa nih? Aku istrinya. Kamu siapa? Tunggu. Bener, Mas, istrinya. Iya. Kamu bilang kamu mau meeting. Iya. Meeting apaan kayak gini, ha? Udah, Ma. Tunggu, Ini- Mbak tuh gak sopan banget ya Kamu masuk itu? rumah saya. Udah. Kamu ngapa ganggu suami saya, ha? Mbak tuh Udah gak sopan pelanggar banget. kamu ya? Jangan malu-maluin, Ma. Udah. Apa? Udah pelanggar kamu. Iya. Pada saat itu Mbak Tati merasa nggak ada pilihan sama sekali. Nggak ada. Pak Ustadz ini lagi-lagi nih Pak Ustadz, apa yang kita lakukan awalnya salah. Pasti berujung bisa merusak orang lain atau bisa merusak diri sendiri. Dan ujung-ujungnya memang semuanya akhirnya jadi banyak mudarat nih Pak Iya, Ustadz. betul. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi kalau berdasarkan tadi ayat yang saya kutip tadi itu, jadi setiap keburukan kalau kita lakukan maka menjadikan kita tidak pernah tenang dan hati kita tidak pernah damai, jiwa kita semakin bergejolak. Sebaliknya kalau kita itu mengikuti di jalan yang benar, maka jiwa kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Lah agama meminta ikutilah jalan yang dapat mendatangkan kedamaian hatimu. Mbak tadi sudah merasakan tadi. Ya ketika jalan, karena ini jalannya sudah tidak baik, maka ketemu sama orang ternyata suaminya orang, pasti akan dilabrak. Oh itu kan habis kita. Iya. Karena itulah jalan ini akan menghancurkan marwah orang, kehormatan diri kita akan habis di depan orang lain. Tapi Allah masih membuka pintu taubat kepada hambanya yang sedang meniti di jalan yang tidak benar ini, segera kembali. Kalau tadi tapi bagaimana? Enggak mungkin. Jadi Allah ini sudah menyediakan rezeki, maka tidak mungkin. Burung yang enggak Allah kasih akal saja bisa. Saya pernah menjumpai orang, mohon maaf, kakinya buntung, tangannya buntung, tapi ternyata dia melakukan ikhtiar, dia mendapatkan. Yang depan lewat rumah saya itu ada orang buta, sambil hanya menenteng kerupuk, sambil pakai tongkat, nggak ada penuntunnya, nggak ada apa. Tapi sepanjang kerupuk saja. Ternyata apa? Orang banyak sambil jalan, kadang orang itu tidak beli untuk keperluan dia, tapi begitu melihat dia bersimpati, berempati, lantas dia beli, nanti dikasihkan sama orang. Sebab apa maknanya? Maknanya dari mana? Yang menggerakkan orang membeli tadi itu bukan orang buta, tapi Allah yang menggerakkan. Jadi ketika hambanya ini sedang tersudut di pojok lorong gelap, kemudian menarik diri kembali kepada jalan yang terang, maka Allah akan menuntun kepada hambanya yang lainnya untuk bersimpati dan berempati. Tinggal hambanya ini mau nggak untuk menuju pada jalan ini. Dan Mbak Tati tadi, maka kita sarankan kembalilah. Sebab ini jalan yang tidak baik, tidak mungkin akan dilampaui. Apalagi kita tidak mendapatkan ketenangan, kembalilah ke jalan. Bertaubat kepada Allah, tuntun pada sholatnya, berdoanya, berikhtiarnya. Insya Allah masih banyak jalan pintu-pintu rezeki. Jadi jangan menutup pintu jalan yang banyak tadi hanya berkutat di satu jalan lorong yang gelap ini gitu. Ibu Tati, satu hal sih yang dari tadi saya ingin tanya, ketika Ibu Tati ditinggalkan sama suaminya, terlintas nggak sih dalam pikiran Ibu Tati untuk mencoba menghubungi keluarga? Iya. Kenapa? Ibu Tati takut mereka tahu pekerjaan Bu Tati yang Iya. yang Bu Tati lakukan. Aku nggak mau keluarga aku tuh tahu.
kalau aku ngelakuin pekerjaan ini. Ya. Terus kemudian Ibu Tati gimana menyimpan rahasia itu dari keluarga sama anak? Anak umur berapa tahun? Aku Mbak? bingung, Mas. Aku bingung. Habis mau gimana? Aku nggak mungkin bilang kalau aku kerjaan aku tuh menjual diri. Iya, iya. Yang penting kebutuhan anak-anak aku tuh kecukupin. Nah, saya ngerti, maksud saya kenapa saya menyayangkan gitu Ibu sebelum melakukan itu kenapa tidak ke keluarga Iya, betul. terlebih dahulu, tapi ini memang sudah terjadi. Iya. Sudah, kita nggak nyalain Ibu Tati, kita berharap Ibu Tati tahu, untuk tahu itu salah aja menurut saya udah bagus. Iya, bagus ya. Ya, Pak Ustadz ya, mudah-mudahan Iya, sih Ibu Tati mau bertobat nih. Nah, Pak Ustadz, Iya. untuk yang seperti Ibu Tati ini sebenarnya ada nggak sih peluang dia untuk berhenti melakukan pekerjaan seperti itu, karena kan tidak dari hati ini. Ya. Jadi apapun kasus yang menimpa dan terjadi dan dilakukan oleh seorang hamba Allah, pasti Allah meninggalkan jalan. Syaratnya satu, ada kemauan diri untuk meninggalkan dunia yang dijalaninya ini, bahwa ini dunia tidak baik. Mbak tadi kan menyadari tadi kan, sadar bahwa ini, tahu bahwa ini nggak baik. Makanya nggak ingin orang lain mengetahui, kan begitu. Ya. Lah ini juga Allah masih sayang, sehingga Allah masih menutup, hanya Dia yang tahu. Kalau Allah bukan nanti suatu kesempatan, apa yang terjadi? Maka sebelum itu terjadi, kita lah kembali di sini. Dan yakinlah bahwa ketika sudah kembali pasti akan jalan. Kan banyak sekali nih, artis contoh-contoh misalkan, dulu ketika sedang rame, rekaman, kemudian, wah bagaimana kalau saya nanti berjilbab, apa rezeki saya, apa kontra apa kita akan putus. Ternyata enggak. Jadi ketika orang beralih pada jalan Allah, Allah akan berikan rezeki, menuntun jalannya dari rezeki tadi itu. Ada orang yang beralih dari sini, Allah akan berikan jalan. Jadi jalan pintu rezeki itu lebih luas dibandingkan dengan jalan pintu keburukan. Maka yang banyak apa maknanya? Yang sesungguhnya lebih mudah gitu loh. Tinggal kalau tadi kan kita bisa memahami kenapa Mbak Tati jalan, karena sudah sumpek. Ketika sudah sumpek, beban yang luar biasa, jauh dari Tuhan, jauh dari orang-orang baik, maka sudahlah makin tenggelam dalam dunia ini. Maka sekarang dibuka lembaran baru. Lembaran baru apa? Kembali kepada jalan Allah. Caranya bagaimana? Berkumpul dengan orang-orang baik, berdialog, meminta jalan. Maka kita nggak tahu di antara puluhan ratusan orang yang kita jumpai, mungkin ada orang yang bersimpati, berempati, kemudian orang ditunjukkan jalan. Dan saya kira banyak semacam ini, kan banyak sekali tempat-tempat lokalisasi yang sudah kembali dibimbing oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para penggerak sosial, akhirnya kemudian diberikan karya-karya kreatif yang bisa. Iya. Baik, Bu Tati, saya mau tanya terakhir, masih melakukan praktek itu? Aku mau berhenti. Mau berhenti? Mau berhenti. Oke, saya senang dengar ini, Bu Tati mau berhenti. Pak Ustadz, amalan apa yang paling cepat harus Ibu Tati lakukan nih? Amalan apa yang paling cepat dilakukan? Iya. Yang pertama, Mbak Tati harus kembali sholatnya. Sholat taubah. Sholat taubat kepada Allah 2 rakaat. Waktunya kapan saya bisa lakukan? Jadi berdoa kepada Allah, taubat kepada Allah. Kesulitan apa sekarang? Misalkan rezeki, memohon, ya Allah ini dunia hitam yang aku tempuh, hambamu sedang gelap, bimbing ya Allah, maka kemudian kembali. Yang kedua, kalau belum bisa membaca Quran, latihan Mbak, baca. Sekarang itu banyak sekali, datang aja ke tempat masjid, Pak saya kurang lancar membaca, kalau nggak mau di kompleknya pergi ke tempat, pasti. Di tempat kami, kantor kami juga ada masjid, itu melayani bimbingan dari aneka macam kalangan. Itu kita dengan senang hati memberikan bimbingan orang untuk kembali. Yang ketiga, memohonlah kepada Allah tentang rezeki. Yakinkan bahwa Allah memberikan rezeki. Hambanya yang binatang yang kecil saja Allah jatah rezeki, nggak ada orang kelaparan. Masa kita bisa memiliki kemampuan? Bisa. Nanti kemudian setelah itu merintis usaha. Yakin, saya punya keyakinan seperti itu. Jadi amalan-amalan setelah itu kemudian doa-doa dibaca berulang-ulang, nanti insya Allah Allah akan berikan hidayah. Jadi yang berikutnya adalah memperbanyak baca istighfar. Istighfar, memohon ampun, astagfirullah, ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah beristighfar. Dan kemudian surat-surat pendek Fatihah dibaca berulang, maka insya Allah hati kita pelan-pelan akan terterangi dan Allah akan membimbing jalannya. Amin ya rabbal alamin. Iya.